Selamat sore, perkenalkan saya Mulyadi. Hari ini saya akan mempresentasikan strategi benchmarking antara perusahaan saya Rawabi Valiant Offshore Service disingkat RVOS dengan P&O Maritime Logistics. Profil singkat perusahaan kedua perusahaan ini headquarter berada di Arab Saudi untuk Rawabi Valiant Offshore Service, sementara P&O Logistics berada di Uni Emirat Arab. Kedua perusahaan ini bergerak di bidang oil and gas dan berdiri pada tahun 1975 untuk RVOS. P&O Maritime Logistics berdiri pada tahun 1970. Tantangan umum industri yang pertama yaitu biaya operasional, di mana harga bahan bakar dan regulasi karbon yang meningkat sehingga menekan margin keuntungan. Fluktuasi permintaan, di mana ketidakpastian harga dan geopolitik menyebabkan order yang tidak stabil. Keterbatasan SDM, di mana awak kapal yang terampil di era digital ini. Serta regulasi lingkungan, di mana target 0 emisi karbon, yang di mana IMO menargetkan di tahun 2050, dan pajak karbon yang meningkat menjadi beban baru bagi perusahaan. Solusi inovasi yang diusulkan. Yang pertama yaitu Digital Twins. Implementasi pada RVOS yaitu optimalisasi desain kapal untuk peran dangkal, sementara P&O integrasi data untuk manajemen logistik terpadu. Kecerdasan buatan AI, pengurangan waktu henti kapal di Timur Tengah untuk RVOS, sementara P&O platform konektivitas end-to-end untuk rantai pasok. Yang ketiga, energi alternatif. RVOS mengimplementasikan hibridisasi armada untuk efisiensi bahan bakar, sementara P&O kapal bertenaga listrik untuk pelabuhan zero emission. Yang terakhir yaitu otomasi dan yacht. RVOS sistem peringatan dini untuk peran ekosistem sensitif, sementara P&O dashboard komprehensif untuk manajemen armada global. Nilai yang dihasilkan bagi organisasi dan pengguna. Yang pertama itu reduksi biaya antara range 15-25%, di mana dicapai melalui efisiensi bahan bakar dan perawatan prediktif berbasis AI. Kemudian kepatuhan regulasi, pencapaian target IMO di tahun 2050 untuk menghindari denda dan pajak karbon, sementara keselamatan lebih dari 40% ditingkatkan melalui sistem monitoring jarak jauh dan otomasi. Sementara retensi pelanggan ditingkatkan melalui green shipping credential dan layanan yang lebih transparan. Dan terakhir, nilai tambah ESG meningkatkan daya saing di tender proyek nasional dan internasional dengan standar keberlanjutan. Aspek keberlanjutan yang pertama itu lingkungan, di mana pengurangan emisi karbon hingga 30% dalam 5 tahun penggunaan bahan bakar rendah sulfur. Kemudian sosial, program pelatihan dan peningkatan kompetensi untuk awak kapal untuk teknologi digital. Kemudian tata kelola, penerapan transparansi, data operasional, pelaporan keberlanjutan sesuai dengan standar global. Dan yang terakhir itu efisiensi sumber, di mana penggunaan material ramah lingkungan dalam perawatan kapal dan optimalisasi rantai pasok. Ringkasan perbandingan antara kedua perusahaan tersebut terletak pada fokus utama, kemudian inovasi andalan, keberlanjutan, serta nilai yang ditawarkan. Demikian presentasi singkat saya. Terima kasih. Salam entrepreneur.